Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1031. Dia harus memiliki seorang anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan keluarga Bishop. Ini juga mengapa Nelson dan saudara perempuannya, Alice, sangat ingin berharap Kelly dapat memiliki seorang putra. Oleh karena itu, Nelson menyadari bahwa jika dia harus mati di sini hari ini, dia harus berusaha agar Kelly dan anak di dalam perutnya bisa tetap hidup. Jika Kelly mengandung anak laki-laki, keluarga Bishop akan memiliki masa depan. Jika Kelly juga meninggal di sini hari ini, seluruh keluarga Bishop akan ikut hancur. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, "Saudaraku, jika kamu memiliki dendam, hadapi saja aku. Istriku tidak bersalah, dan anak dalam perut istriku juga tidak bersalah. Tolong lepaskan dia." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu telah menyakiti begitu banyak anak. Tidakkah kamu berpikir bahwa anak-anak itu adalah yang paling tidak bersalah?" Nelson menangis dan berkata, "Bahkan jika saya kehilangan hati nurani saya, ini tidak ada hubungannya dengan istri dan anak-anak saya. Tolong lepaskan mereka. Anda tidak dapat membunuh seorang wanita hamil di depan begitu banyak orang, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu melawanku dengan landasan moral." Charlie mengangguk dan kembali berkata, "Tapi kamu benar. Membunuh wanita hamil benar-benar bukan gayaku. Jadi aku akan menyelamatkan nyawa istrimu." Begitu dia selesai berbicara, Kelly di samping sangat bersemangat sehingga dia bersujud, menangis dan tertawa. "Saudaraku, terima kasih. Terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku." Charlie melambaikan tangannya. "Jangan senang dulu. Aku tidak perlu membunuhmu. Tetapi anak di perutmu adalah anakmu dan anak bajingan ini. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke rumah sakit bersalin untuk menggugurkan bayimu. Setelah menggugurkan kandunganmu, saya akan menyerahkan kamu ke kepolisian. Biar pengadilan yang memutuskan hukuman sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tetap harus dihukum, dipenjara, ditembak mati." Ketika Nelson mendengar ini, dia segera berteriak dengan penuh semangat, "Bagaimana kamu membuat keluarga Bishop kami tidak bisa meneruskan garis keturunan? Penerus keluarga kami ada di perut istri saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Maaf, bajingan seperti kamu. Bajingan yang berspesialisasi menghancurkan keluarga orang, tidak layak untuk melanjutkan garis keturunan. Saya dapat menyelamatkan nyawa putri Anda, tetapi tidak bisa menyelamatkan embrio di perut istrimu. Berhentilah bermimpi." Setelah itu, Charlie menatap Kelly lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu harus memilih sekarang. Mau mati bersama suamimu, atau membunuh anak itu dan kamu tetap hidup di penjara." Kelly berseru sepenuhnya tanpa berpikir, "Kakak, saya ingin hidup. Saya tidak ingin mati. Aku rela menggugurkan kandunganku kapan saja." Faktanya, pada saat ini, Kelly sudah berpikir dengan sangat jernih. Pertama-tama, dia tidak mau mati apapun yang terjadi, karena dia masih muda dan belum cukup menikmati kesenangan hidup, dan dia tidak mau mati bersama suaminya. Kedua, anak dalam kandungan baru berusia 2 bulan. Itu hanyalah sel telur yang baru dibuahi. Dia tidak peduli. Hidupnya lebih penting daripada apapun. Jadi, tentu saja dia rela memilih menggugurkan kandungannya. Mendengar ini, Nelson, yang berada di sebelahnya, hampir mengamuk. Dia menatap Kelly dengan tatapan ingin membunuh dan mengutuk dengan gigi terkatup. "Kamu jalang. Kamu ingin meninggalkanku di saat kritis dan ingin hidup sendiri." Kelly menatapnya dengan gugup dan berkata dengan serius, "Suamiku, apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Kita masih memiliki seorang putri. Bahkan jika saya menghabiskan 10 tahun di penjara, putri kita masih memiliki seorang ibu. Jika saya mati di sini hari ini, putri kita akan menjadi yatim piatu." Bab 1032. Nelson membentaknya. "Untuk bertahan hidup, kamu rela menggugurkan kandunganmu. Sekarang kamu masih ingin menggunakan putrimu sebagai tameng. Apakah kamu pikir aku bisa kamu bodohi? Saya mengerti sekarang. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri.
Kamu tega mengkhianati suamimu untuk bertahan hidup sendirian di saat kritis ini. Kelly tidak pernah menyangka suaminya akan memarahinya begitu banyak saat ini. Memang benar dia sangat ingin hidup. Apa yang suaminya katakan tidak masuk akal. Dalam hal ini, tidak peduli apakah saya memilih untuk mati atau hidup, tidak mungkin untuk mempertahankan anak di perutnya. Bukankah lebih baik ada satu orang yang tetap hidup daripada mereka berdua mati? Jadi, dia bertanya kepada Nelson, kita suami dan istri. Tadi kamu meminta dengan putus asa untuk membiarkan saya hidup. Tetapi setelah mendengar anak ini harus digugurkan, kamu ingin aku mati bersamamu. Apa menurutmu satu-satunya alasan aku hidup adalah hanya untuk melahirkan anakmu Nelson? Nelson berseru, aku memohon untukmu. Adalah karena anak di perutmu. Jika kamu tidak memiliki anak di perutmu lagi, mengapa aku harus memohon agar kamu tetap hidup? Mengapa kamu dan aku tidak bisa mati bersama? Tidak peduli seberapa buruk itu, kita harus selalu berdua. Jika kita mati bersama, kita berdua dapat dianggap sebagai pasangan yang saling memiliki dalam perjalanan menuju neraka. Kelly menatapnya dengan kaget, dan berkata dengan marah, oh, kamu Nelson. Aku juga tidak menyangka kamu orang yang begitu hina. Kita memang suami istri. Tapi kamu sebenarnya ingin menyeretku untuk mati bersama di saat kritis. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menatap Charlie. Saudaraku, aku akan patuh pada perintahmu. Aku bisa pergi dan menggugurkan kandunganku sekarang. Selama kamu bersedia menyelamatkanku dari kematian. Charlie mengangguk puas, dan berkata, oke, karena kamu sangat sadar, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke rumah sakit sekarang. Kelly sangat bersemangat sehingga dia berlutut dan bersujud lebih dari selusin kali kepada Charlie. Pada saat ini, Nelson di sebelahnya histeris. Melihat ada kesempatan saat Kelly lengah, dia tiba-tiba menghampiri Kelly, mencekik lehernya, menjepitnya ke tanah, dan menatapnya dengan tatapan buas. Kamu wanita jalang yang tidak setia. Kamu bisa mati untukku sekarang. Melihat Kelly telah dicekik dan matanya terlihat putih, Ishak buru-buru bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Wanita ini akan mati, Charlie berkata dengan ringan. Ishak, ingat apa yang saya katakan tadi. Saya tidak membunuh wanita hamil. Ishak tiba-tiba menyadari, Tuan Muda memang mengatakan dia tidak akan membunuh seorang wanita hamil. Namun, jika Nelson sendiri yang membunuh istrinya yang sedang hamil, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Benar saja. Dalam 1 menit, detak jantung dan napas Kelly berhenti. Setelah Nelson mencekiknya sampai mati, dia belum bisa menghilangkan kebenciannya. Dia masih memarahinya. Apa kamu ingin hidup sendiri? Jalang. Silakan tunggu aku mati. Aku sangat senang bisa menyeretmu mati bersamaku. Charlie mencibir. Kelly ini adalah ahli strategi berkepala anjing dari seluruh geng pengemis. Jangan lihat dirinya seorang wanita. Dia mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak kalah jahat dengan orang lain. Karena itu, jika dia membiarkannya hidup, dia akan merasa jijik dalam hatinya. Tetapi tidak mungkin. Dia memiliki prinsip. Sedangkan penjahat ini tidak memiliki prinsip. Dia tidak mungkin dia membunuh seorang wanita hamil. Mereka telah melakukan begitu banyak hal yang tidak manusiawi. Dan mereka bisa melakukannya tanpa harus melanggar prinsipnya. Jadi wanita hamil ini tetap mati tanpa menggunakan tangannya sendiri. Nah sekarang, Nelson telah memecahkan masalah ini untuk dirinya. Setidaknya dia tidak akan merasa sakit karena dia sebelumnya menyatakan untuk membiarkan Kelly hidup di dunia ini. Bab 1033. Setelah kematian Kelly, keluarga Gibson, Max dan lainnya menjadi lebih ketakutan sampai mereka kehilangan akal. Dalam waktu singkat, sudah 2 orang mati di hadapan mereka. Kematian keduanya sangat menyedihkan. Senior geng pengemis yang mengendarai Mercedes-Benz awalnya membuat iri semua orang. Dia punya uang dan status, dan dia juga bisa mengendarai mobil mewah. Namun, beberapa menit yang lalu, kemewahan Mercedes-Benz menjadi peti mati baja untuk penguburannya. Kematian Kelly yang tragis bahkan lebih mengejutkan mereka. Pada saat ini, Charlie bertanya kepada Ishak dengan wajah dingin, di mana anggota inti geng pengemis lainnya. Ishak berkata,
Tuan Muda, yakinlah. Semua pasukan kita sudah berkeliling di Sudbury. Orang-orang itu akan segera dibawa satu persatu. Oke, Charlie mengangguk dan berkata sambil mencibir. Semua anggota inti geng pengemis tidak akan aku membiarkan hidup hari ini. Lebih cepat lebih baik. Orang-orang keluarga Wade yang bersembunyi di Sudbury mulai bertindak satu demi satu. Dan anggota inti geng pengemis yang diculik dari berbagai tempat dikirim ke jembatan satu persatu. 2 dari 9 sesepuh geng pengemis telah meninggal. Dan 7 sisanya telah dibawa satu demi satu. 2 wakil pemimpin geng pengemis juga dibawa ke tempat kejadian saat ini. Setelah semua anggota inti geng pengemis berkumpul, mereka ketakutan dengan pemandangan yang mereka lihat di jembatan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa ada seseorang yang berani menghancurkan seluruh geng pengemis di Sudbury. Di belakang geng pengemis, ada Donald dari keluarga Webb yang mendukung. Mengapa pria di hadapan mereka tidak peduli dengan identitas Donald Webb? Charlie berdiri di depan kelompok orang ini saat ini, dan berkata kepada Isaac di sebelahnya, minta seseorang membawa batang baja. Lalu ikat batang baja itu di semua tangan orang-orang ini. 1 pemimpin geng, sekarang ditambah 2 wakil pemimpin geng dan 7 senior. 9 orang ini tergeletak dalam barisan. Pemimpinnya adalah Nelson, pemimpin geng yang baru saja membunuh istrinya. Ponsel Charlie tidak pernah berhenti merekam. Pada saat ini, dia mengarahkan kamera ponsel ke Nelson. Dia berkata sambil tersenyum, "Ayo, perkenalkan diri. Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan?" Nelson menatap Charlie dengan dingin, menggeram dan berkata, "Persetan kamu yang berlaga hebat. Aku tahu aku tidak akan bertahan hari ini. Bunuh saja aku jika kamu mau. Saudara iparku pasti akan membalas dendamku. Lalu dia akan membunuhmu. Mayatmu akan hancur berkeping-keping." Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan kecewa, "Saya tidak percaya ada orang yang sangat berani menghadapi kematian sepertimu." Setelah itu, Charlie menatap semua orang yang berlutut di depannya, termasuk keluarga Gibson dan Max. Dia berkata dengan tegas, "Saya memastikan, hari ini adalah hari kematian kalian. Tidak satu pun dari kalian yang dapat bertahan hari ini. Ada juga banyak jenis kematian yang saya tawarkan. Ada kematian yang mungkin sangat membahagiakan, dan ada cara kematian yang mungkin sangat menyakitkan. Apakah kalian ingin mati bahagia atau mati menyakitkan? Itu tergantung kinerja kalian." Setelah itu, Charlie memandang Nelson dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu Nelson sangat berani menghadapi kematian? Kalau begitu kamu baru saja memilih metode kematian yang menyakitkan. Aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Kepanikan melintas di mata Nelson. Dia juga tidak tahu Charlie akan menyiksa dirinya dengan cara apa. Pada saat ini, Charlie berkata kepada Isaac, "Lepaskan semua pakaian orang ini." Lalu sayat tipis kulit di tubuhnya. Semakin banyak sayatan, semakin baik. Sayatannya jangan terlalu dalam, tapi harus berdarah. Dalam hal ini, lalu angkat dia dengan helikopter, masukkan dia ke sungai, dan biarkan ikan-ikan sungai menggerogoti luka di sekujur tubuhnya. Jika waktunya cukup, biarkan ikan-ikan itu menggerogoti sampai ke tulang. Bab 1034. Ekspresi Isaac membeku ketika dia mendengar semua kata-kata Charlie. Dia tidak pernah menyangka tuan muda ini memiliki metode yang sangat kejam. Tetapi sekali lagi, memikirkan apa yang telah dilakukan kelompok orang ini benar-benar tidak manusiawi. Metode kematian ini sudah sangat adil bagi mereka. Jika sampah seperti hidup mereka di zaman kuno, mereka pasti sudah mati dengan tubuh yang dipotong-potong. Jadi dia tidak lagi ragu-ragu, dan segera berkata kepada 2 pria berpakaian hitam di sana, "Kalian berdua, mengobrol." Sayat kulitnya lebih padat. Mereka berdua adalah pembunuh top yang telah membunuh banyak orang. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Keduanya langsung mengeluarkan pisau dari saku mereka, dan berjalan menuju Nelson dengan wajah tanpa ekspresi. Nelson, yang sebelumnya sangat berani, gemetar hebat saat ini. Dia menangis dengan keras. "Kakak, saya salah. Kakak, saya benar-benar salah. Saya akan mengatakan apapun yang kamu inginkan. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku tidak akan sombong lagi padamu. Tolong jangan siksa aku." Charlie mencibir. "Apa?
Kami belum mulai menyayatmu. Tapi kamu sudah ketakutan. Mana keberanian yang tadi? Kamu menjadi tertarik begitu cepat. Kamu mengecewakan. Nelson berkata dengan panik. Maaf, kamu dapat memukul saya dan bahkan silakan bunuh saya sekarang. Saya mohon jangan siksa saya. Saya akan mengatakan apapun yang kamu ingin saya katakan. Saya bersedia bekerja sama sampai akhir. Charlie berkata. Maaf, saya sudah memberi kesempatan. Tapi sekarang sudah terlambat. Charlie berkata lagi. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan ikan memakanmu sampai ke tulang. Aku memintamu untuk melihat kamera dan meninggalkan beberapa kata untuk saudara iparmu. Bicaralah. Lalu Charlie langsung memberi instruksi pada dua pria berpakaian hitam itu. Sayat kedua dulu kakinya. Keduanya segera mengeluarkan pisau mereka, memotong celana Nelson. Kemudian menyayat kulit kakinya hingga berdarah. Tidak terhitung jumlah sayatan di betis dan pahanya. Dia menjerit kesakitan. Orang-orang di sebelahnya melihat kengerian ini. Segera setelah itu, helikopter lepas landas menarik Nelson, yang kakinya penuh dengan luka berdarah, dan membawanya ke sungai. Bahkan dari atas jembatan setinggi itu, orang masih bisa mendengar betapa sakitnya di atas udara. Setelah 10 menit, Charlie berkata, Oke, tarik dia. Helikopter perlahan mengangkatnya kembali. Saat mendekati geladak jembatan, kedua kakinya sudah dimangsa ikan-ikan di sungai, dan tulang-tulangnya tersingkap di beberapa tempat. 10 menit yang baru saja berlalu adalah 10 menit yang paling menyakitkan dan sulit dalam hidup Nelson. Dalam 10 menit itu, dia merasakan ikan-ikan besar dan ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya berusaha mati-matian menggigit dan merobek sepotong daging dari luka di kakinya. Dia merasakan gigitan daging yang tak terhitung jumlahnya di kakinya, dan setiap gigitan membuatnya ingin mati. Sekarang dia hanya memiliki satu pemikiran dalam pikirannya. Tidak peduli apa, dia tidak mau melemparkan ke dalam air lagi. Jadi tidak peduli apa yang dilakukan Charlie selanjutnya. Dia tidak akan berani membangkang. Pria berbaju hitam itu membuat Nelson, yang pingsan kesakitan, tergeletak di samping yang lain lagi. Dan Charlie memandang dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Nelson menangis dengan getir. Tolong bunuh aku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Charlie berteriak dengan dingin. Saya akan memberikan kesempatan lagi sekarang. Kamu harus menjawab apapun yang saya tanyakan. Jika menjawab dengan baik, saya akan memberikan kematian yang cepat. Jika kamu tidak menjawab dengan baik, kamu akan sangat sengsara. Nelson mengangguk patuh dan menangis, bangga. Silakan bertanya. Saya akan menjawab dengan jujur apapun yang kamu minta. Bab 1035. Charlie mengarahkan kamera ponselnya ke sana dan bertanya, siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Nelson menjawab dengan gemetar. Nama saya Nelson. Dan saya adalah pemimpin geng pengemis. Charlie bertanya lagi, apa pekerjaan utama geng pengemis? Nelson menjawab dengan jujur. Bisnis utama geng pengemis adalah berpura-pura menjadi pengemis dan mengemis di berbagai tempat. Charlie bertanya, kalian semua mengenakan emas dan perak. Mengapa kamu berpura-pura menjadi pengemis untuk mengemis? Nelson berkata, karena ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Kami dapat memperoleh penghasilan tinggi dengan cara mengirim orang untuk berbaring dan mengemis di tempat-tempat ramai. Charlie bertanya, lalu mengapa kamu menculik begitu banyak anak-anak? Nelson berkata, karena ketika mengemis, jika kami membawa anak-anak, sedekah yang kami dapatkan bisa berlipat ganda atau bahkan lebih banyak lagi. Charlie terus bertanya, lalu mengapa kamu membuat anak-anak yang sehat menjadi cacat? Nelson bergidik dan berkata, anak-anak penyandang cacat lebih mampu membangkitkan simpati orang lain. Menurut pengalaman kami, anak-anak cacat itu adalah cara termudah untuk menghasilkan uang. Semakin buruk kondisi mereka, semakin banyak uang yang kami peroleh. Charlie bertanya dengan dingin. Lalu berapa banyak anak yang telah kamu sakiti sejauh ini? Nelson berkata dengan gugup. Saya belum menghitung ini, tetapi seharusnya ada 1000-an. Charlie terus bertanya. Siapa yang ada di belakangmu? Siapa pendukungmu? Nelson berkata, pendukung saya adalah saudara perempuan dan ipar saya. Charlie bertanya,
Siapa nama saudara perempuan dan iparmu dan apa yang mereka lakukan? Nelson berkata dengan jujur. Nama saudara perempuan saya adalah Alice Bishop. Dia tidak memiliki pekerjaan. Dia ibu rumah tangga. Nama ipar saya adalah Donald. Dia adalah pewaris keluarga Webb di Sudbury. Charlie bertanya dengan dingin. Artinya, kenapa kamu berani melakukan hal yang tidak berbudi seperti itu sepenuhnya karena Donald ada di belakangmu? Bukan. Nelson ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk patuh dan berkata, ya, geng pengemis telah berkembang hingga hari ini berkat bantuan saudara ipar saya. Dialah yang mendukung saya, jadi tidak ada yang berani melawan saya. Charlie bertanya lagi, apakah dia tahu apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Apakah dia tahu bahwa kamu meracuni begitu banyak anak di bawah umur? Nelson mengangguk. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Dan begitu juga saudara perempuanku. Charlie mengangguk puas. Dengan video ini, selama dirilis, reputasi dan reputasi keluarga Webb akan sangat terpengaruh. Mereka pasti akan dihujat dan dikutuk oleh netizen yang tak terhitung banyaknya di seluruh negeri. Saat ini, tidak mungkin keluarga Webb memiliki kemampuan untuk menutupi kasus ini. Yang diinginkan Charlie adalah membuat keluarga Webb menderita dan mati. Untuk masalah ini, keluarga Webb adalah pelakunya. Jika bukan karena keluarga Webb yang membantu Nelson membangun geng pengemis, lalu menumbuhkan dan berkembang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meracuni begitu banyak anak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.